bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatanku channel Minggu 2 April 2023. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Matius bab 27 ayat 11 sampai dengan 54. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Salva PRR. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mempersiapkan diri, membuka hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, imple superna gratia, que tu creasti pectora, vidi siris paraclitus altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas et spiritualis uns Deo, tu septi forbis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone vitas scriptura, turite promissum Patris, sermone vitas scriptura, ascendebum et sensibus in funde amore corribus, infirma nostri corporis virtute firmas perpetuti, hostem repelas longius, pacem dones promptinus, doctore site previo, vitemus omne nocium, doctore site previo, vitemus omne nocium. Belum. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengutus Putra-Mu mengenakan kemanusiaan kami dan memanggul salib hina. Perkenankanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu mengikuti Rajanya dalam duka cita penderitaan, agar dapat ikut serta dalam sukacita kebangkitannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius
bab 21 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempatnya yang tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat hari Minggu Palma untuk kita sekalian. Semoga hari ini saya menemui Bapak Ibu sama saudaraku dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Dan saya berharap bisa menjumpai sahabatku sekalian dalam sukacita menyambut Yesus Putra Daud yang kita rayakan pada Minggu Palma ini. Tema permenungan kita hari ini adalah jangan mudah terhasut. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, Minggu Palma adalah suatu perayaan yang cukup meriah karena tradisi perayaan Palma mengajak semua orang beriman untuk berjalan berarak sambil membawa daun palma, sambil bernyanyi dan bersukaria bersama. Hosana Putra Daud. Hosana Putra Daud, sebuah sorakan meriah yang menggambarkan bahwa orang-orang bersuka cita atas hadirnya Yesus, Sang Pembawa mujizat, Sang Penyembuh ulung, Sang Pemerhati yang sakit dan menderita. Mereka yang bersorak Hosana Putra Daud itu adalah orang-orang yang pernah mengalami kasih Yesus. Dan untuk kita sekalian, bagi yang pernah mengalami kasih Yesus, bagi yang selalu berharap akan kasih Yesus, mari kita berseru, Hosana Putra Daud. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, Hosana Putra Daud adalah sorakan sukacita. Namun sayangnya, sorakan meriah
orang-orang pada zaman Yesus itu kemudian mereka ubah menjadi sebuah sorakan yang lain. Nah, sorakan apa yang kemudian terjadi setelah sorakan Hosana Putra Daud itu? Adalah salibkan dia, salibkan dia. Pertanyaannya, apakah sorakan salibkan dia itu benar-benar berasal dari hati nurani orang-orang yang pernah mengalami kasih Yesus, yang pernah mengalami disembuhkan, yang pernah mengalami dilayani, diberi makan ketika mereka lapar, dan lain sebagainya? Jawabannya adalah belum tentu. Itu terjadi karena orang-orang yang pernah mengalami kasih Yesus itu terhasut oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan ego untuk diri mereka sendiri. Bapak Ibu, para sahabatku, Yesus dipersalahkan walau sebenarnya dia tidak bersalah. Yesus adalah korban hasutan. Tapi itu semua tidak bisa mengubah apapun, karena tujuan kedatangan Yesus ke dunia adalah menyelamatkan umatnya, termasuk menyelamatkan orang-orang yang menghasut orang banyak untuk menyalibkan dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, selain merayakan sorak gembira dan arak-arakan kita Hosana Putra Daud, marilah pada Minggu Palma ini kita berbenah diri. Kita berjuang untuk menghindari hasutan-hasutan yang memecah belah persatuan dan kesatuan, entah persatuan dan kesatuan bangsa, persatuan dan kesatuan gereja, persatuan dan kesatuan dalam keluarga-keluarga atau komunitas kita masing-masing, persatuan dan kesatuan dengan tetangga kita. Mari kita hindari itu. Kita upayakan hidup rukun dan damai. Bentuklah itu mulai dari dalam kelompok yang paling kecil. Pembentukan iman yang paling mendasar adalah mulailah di tengah keluarga kita masing-masing. Belajarlah dari hal-hal kecil untuk tidak menghasut dan tidak terhasut. Dan semoga perayaan Minggu Palma ini membawa perubahan bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk seluruh umat Katolik di mana saja mereka berada. Ya Bapa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, dianiaya, dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap optimis bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita sakit, ya Bapa, sembuhkanlah mereka yang saat ini sedang menderita sakit, agar melalui berkat belas kasihan-Mu, mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua para pemimpin bangsa. Semoga ya Tuhan yang datang sebagai Raja senantiasa merajai hati setiap para pemimpin, agar mereka mampu memimpin rakyat dengan penuh kelembutan hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan hati kita
kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita mohon berkat dari tangan imam yang diurapi. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. saudara dan saudari, keluarga-keluarga kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.